Hai semuanya, ketemu lagi dalam video kedua, bagian kedua dari King Theory dengan buku referensi dari Winston, Operation Research Application and Algorithm, 4th edition, chapter 20. Hari ini kita akan maju satu subchapter. Mari kita simak bareng-bareng ya. Apa sih pembahasan kita di video ini? Video ini akan membahas bagian selanjutnya dari tipe-tipe sistem teori antrian, yaitu MMS, GD, tak terhingga. Tak terhingga. Tak terhingganya dulu. Oke, apa bedanya? Tentu kalian sudah tahu, tapi bagaimana cara menyelesaikannya? Kita simak bareng-bareng ya. Masih ingat pasti dari notasi Kendali ini, berarti kita akan punya uh, arrival rate dengan terdistribusi eksponensial, service rate dengan terdistribusi eksponensial, kemudian saya punya general discipline sebagai king priority-nya. Kemudian ada yang tak terhingga, yaitu adalah kapasitasnya, gitu ya. Kapasitasnya tidak terhingga. Kalau kemarin kan kita punya kapasitas tertentu, C gitu. Sekarang kapasitasnya tidak terhingga, dan ini populasinya tidak terbatas. Lalu yang pasti di sini adalah beda dengan MM1GD. Yang di sini adalah kita punya beberapa paralel server. Oke, jadi kalau kemarin kita ngomongin barbershop, lalu barbershopnya itu apa ya istilahnya cuma satu, sekarang kita akan punya S parallel server. Jadi, assume that a single line of customers waiting to be served at one of S parallel server. Jadi ini contohnya kayak kita ngantri di bank, single line customers, mereka sama-sama pakai nomor antrian, tapi dia bisa dilayani di teller keberapapun. Atau Anda misalnya mengantri di Grapari atau Gerai Indosat atau XL Priority Center gitu ya. Anda ambil nomor antrian, Anda akan bisa dilayani oleh customer service manapun. Gitu. Jika ada jack kurang dari sejumlah server paralel, maka ya sudah pasti semua customer akan diservis. Ya, kalau misalnya ada 7 customer di dalam sistem, kemudian ada 10 server, ya pasti 7-7-nya terlayani dengan baik. Lalu kalau misalnya ada lebih besar, C-nya lebih besar customer di dalam sistem, maka all servers are occupied. Semua server akan melayani, tidak ada yang menganggur, dan pasti ada yang menunggu. J mean as customer are waiting in line. Pasti ya, karena kalau misalnya saya punya S-nya 10, lalu C-nya orang yang ada di dalam sistem yaitu 15, maka orang yang menunggu ada 5. Tapi kalau misalnya saya cuman punya 7 ya tadi ya, C-nya 7, maka yang terjadi adalah ini. All customers in service. Kalau yang ini, there are 5 customers waiting in line. Kalau misalnya yang ada customer gitu ya, ada customer yang menemukan satu kondisi di mana idle server enters, idle server, ada idle servernya gitu, maka dia akan segera, si customernya itu akan segera datang ke idle server itu untuk dilayani. Jadi dia tidak akan menunggu gitu, nggak perlu menunggu kalau ada idle server. Ini mah saya yakin Anda juga bisa membayangkannya. Lalu an arrival who doesn't find an idle server join the queue. Yalah pasti ya, ini menunjukkan bahwa kalau tidak ada idle server, dia akan menunggu gitu di waiting atau queuing line. Oke.
Oke, bentuk birth and death formulation dari MSGD ini kita balik lagi karena kita punya tak terhingga, maka kita akan balik lagi ke titik 3. Jadi di sini bisa sampai S plus 732 sampai seterusnya akan muncul lagi. Gitu. Jadi meskipun kita punya S paralel ini, tapi kemungkinan yang datang dan bisa tertampung di dalam sistem bisa lebih dari itu, bisa sampai tak terhingga. Nah, Anda masih ingat ya, waktu kita membahas bulb, ini kita punya dari 0 ke 1, kita punya certain arrival rate. Certain arrival rate ini membuat dia berpindah state dengan birth dari 0 ke 1. Ini juga ada birth lagi dari 1 ke 2 dan seterusnya. Dari S plus 1 juga dia akan muncul lambda. Gitu. Dari S plus 732 dia akan muncul lambda juga. Nah, kemarin kita ingat ya, kalau misalnya dia dari sebuah state, dia mau turun, death, maka harus ada server yang bekerja. Kalau dari 1, yang server yang bekerja adalah 1. Server bekerjanya 1 server working. Tapi kalau misalnya kita punya 2 orang, maka 2 server yang working. Kalau misalnya saya punya S, maka di sini seharusnya S kali mu. Tapi kalau di sini S plus 1, dia akan tetap S. Lah kenapa? Ya yang working udah habis gitu ya. Hanya S paralel. Service. Server yang tersedia. Gitu. Dari sini juga tetap aja, mau berapapun dia tetap S kali mu. Oke. Ini dari sini kita akan bisa memahami gitu, memahami bahwa if J servers are occupied, then service completion occur at rate, ada penambahan terus server sejumlah sampai dia sejumlah J, karena servernya terus bekerja terus. Nah, kalau ada J customers are present, jadi ada J customer muncul, maka kita akan punya minimum dari J atau S yang bekerja. Jadi sebenarnya gini, ini tuh maksudnya gini. Kalau misalnya customernya J-nya itu 2, servernya 7 misalnya, maka jumlah server yang bekerja S working-nya itu hanya 2. Minimumnya dari S atau J, ya minimumnya 2. Kalau misalnya servernya 8, ini teh J ya, ini J, ini S. Kalau servernya itu 7, sama-sama servernya 7, tapi kalau jumlah customernya tuh 10, maka pasti yang bekerja adalah S work-nya berapa? 7. Jadi di sini dibilang minimum dari J atau S server yang akan bekerja, yang akan occupied atau dipekerjakan. Jadi mu J sama dengan minimum dari J atau S dikalikan dengan mu-nya. Maka rho-nya sama dengan lambda dibagi dengan S sejumlah servernya. Karena ini paralel ya. Sejumlah servernya dikalikan dengan mu. Gitu, karena semua servernya bisa dioccupy. Jadi ini kita ngambilnya S kali mu untuk paralel. Lalu untuk arrival rate-nya, arrival
untuk J sama dengan lambda untuk 1 sampai tak terhingga. Mu J sama dengan J kali mu untuk J sampai dengan S, 0 sampai S. Mu J sama dengan S kali mu untuk lebih besar dari S. Gitu. Oke, saya harap di sini paham karena di sini nanti dipakai untuk penjelasan selanjutnya. Kalau kita ketemu row-nya kurang dari 1, artinya apa? Row kurang dari 1 artinya kita akan dapat steady state. Kalau kita punya steady state, maka kita akan bisa menghitung probability steady state-nya dengan P0 sama dengan ini. Pj-nya sama dengan ini. Berbeda ya, untuk kondisi dia tidak mengantri, tidak antri, itu dia tidak perlu dikalikan dengan dibagikan dengan S. Tapi kalau dia antri, dia perlu dibagikan dengan S gitu. S faktorial dikali S pangkat J min S. Tapi kalau misalnya dia tidak antri, maka kita ambil yang atas. Yang atas ini kan tidak antri, yang ini antri gitu. Nah, peluang J lebih besar daripada S, peluang J lebih besar daripada S, itu dinyatakan dengan S P pangkat S kali mu 0 dibagi dengan S faktorial dikali 1 min rho. Gitu. Dimana ini itu sudah ditabelkan di dalam tabel 6. Tabel 6 di buku Anda. Jadi nanti kita tinggal pakai. Misalnya, saya punya row 95, jumlah server saya 2, itu, maka nilai peluangnya adalah 0,92. Misalnya lagi, saya punya row-nya 6, servernya, saya punya 6 server gitu ya, row-nya 0,6, servernya 6, berarti nilai peluangnya adalah 0,2. 0,2 bahwa J akan lebih besar sama dengan S. Berarti ini peluang ini menunjukkan bahwa adanya antrian. Oke, L-key adalah jumlah orang yang ada di dalam sistem menunggu itu sebanyak ini. Dari peluangnya dikalikan dengan row dibagi dengan 1 min row. W-key, waktu keying itu sama dengan, Anda boleh cari pakai ini ya. Ini L-key dibagi dengan lambda. Toh kita tahu L-key-nya dan kita tahu lambdanya. Nah, L itu sama dengan ini. L-key ditambah dengan ini. Apa ini? Ini LS. Gitu. Ini LS. Kan kita tahu ya L itu ya waktu dia di service dan dia waktu dia nunggu gitu. Kok waktu sih? Jumlah orang yang ada di dalam sistem tuh ya yang dilayani dan yang menunggu, lagi menunggu dan lagi dilayani. Oke, terus yang ini adalah nilai W-nya. Anda boleh cari pakai rumus yang ini atau rumus yang rada ribet di sebelahnya. Sama aja. Hasilnya sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang ada di buku. Consider a bank with 2 tellers, berarti servernya 2. An average 80 customers per hour arrive, berarti arrivalnya 80. At the bank and wait in single line. Ini dia harus wait a single line supaya dia menunjukkan paralel ya. Average time it takes to serve a customer is 1.2 minutes. Berarti mu-nya sama dengan 1.2 minutes per customer, atau istilahnya kalau kita ngambil customer per hour itu adalah 50 ya. 50.
50 customer per hour. Assume that inter-arrival times and service are exponential. Berarti saya punya S, general discipline, tak terhingga. Oke. Determine the expected number of customers present in the bank. Berarti ini adalah L-nya. Kita cari dari L, Q per L, S, lambda per mu gitu. Expected length of time a customer spend in the bank, boleh pakai W sama dengan L per lambda. A fraction of time that a particular teller is idle. Berarti idle itu P0 gitu ya. Oke. Bisa P0 kalau dia dua-duanya tidak ada atau istilahnya dua-duanya nganggur, atau P1. P1 itu adalah satu yang menganggur. Satu idle atau P0, dua idle. Oke. Coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Oke, tadi kita punya lambdanya itu berapa? Lambdanya itu 80. Terus mu-nya 50. Lalu kita cek dulu row-nya. Row-nya itu adalah 80. Karena servernya 2, berarti 2 kali 50 dibagi 2 kali 50 sama dengan 0,8. Oke, dia kurang dari 1, berarti kita bisa pakai tabel. Kita cari P peluangnya, P antri. Kita cari P antri untuk row-nya 0,8, servernya 2, jadi kita ketemu di sini. 0,71. P sama dengan 0,71. Lalu kita bisa cari L-nya. L-nya kita bisa cari seperti ini. Jadi langsung aja ya. Sama dengan 0,71 dikalikan dengan row 0,8 dibagi dengan 1 main row 0,2. Gitu. Lalu kita dapatkan nilainya sama dengan 2,82. L-nya berarti sama dengan LQ 2,82 ditambah dengan lambdanya 0,8 dibagi dengan 0,5. 4,44. Oke, nah W-nya kita bisa cari dengan ini, L per lambda 4,44 bagi dengan lambdanya 80, 0,055. Ini hours ya, hours. Lalu P0-nya kita bisa cari dengan rumus ini. Saya akan jelaskan yang bawah aja. Yang bawah ini adalah penjumlah ini dulu. Ditambah dengan ini. Oke. Atau sebenarnya kita bisa cari dari rumus yang lebih mudah. P0 sama dengan S faktorial dikali P
J lebih besar sama dengan S dikali 1 min row dibagi dengan S kali row pangkat 2. Oke. Nah, kalau sekarang kita akan pakai rumus ini, rumus-rumus di dalam MMSGD ini untuk dipakai dalam pengambilan keputusan minimasi cost. Jadi contohnya begini, ada satu manajer yang perlu menentukan jumlah teller. Kita akan menentukan S-nya berapa. Di hari Friday. Jadi every minute customer stand in line, manager believes that a delay cost 5 cents is incurred. Ada muncul gitu. An average 2 customers per minute arrive. Berarti mu-nya awalnya adalah 2. Kita ngomongin per minute ya. Kan ini every minute juga boleh. On average, it takes a teller 2 minutes to complete. Ini kok mu sih salah. Ini lambda. Mu-nya adalah 2 minutes per customer, berarti per 1 minute per 1 minute setengah customer dapat dilayani gitu ya. Setengah customer per minute gitu, itu mu-nya. It cost the bank $9 per hour to hire teller, atau istilahnya 9 per 60 per minute. Inter arrival times and service time are exponential. Berarti ini S-nya tidak tahu. GD. Oke. To minimize the sum of service cost. Berarti ada service cost di sini and delay cost di sini. Berarti kita akan menggantungkan kita pada waktu service, biaya service dari waktunya, karena semuanya ditinjau dari waktu, dan juga ini ya WS dengan waktu delay WQ. Oke. Detailnya mungkin sebagian detailnya akan dibahas di slide depan. Slide selanjutnya maksudnya. Nah, karena ini kita mau pakai untuk pengambilan keputusan, maka kita akan cari kondisi steady state. Jadi kita akan cari minimum S-nya, karena minimum S ini kita yakini bahwa dia itu akan memberikan cost paling kecil, sehingga dia bisa steady state. Oke, kenapa harus steady state ya, Kak? Kembali lagi Anda bisa baca di Markov, kalau untuk jangka panjang, pengambilan keputusan jangka panjang ya pasti steady state. Nggak bisa enggak. Kalau untuk kalau mau nggak jangka panjang, ya kenapa harus dicari steady state yang nggak perlu. Tapi karena kita mau keputusan jangka panjang, kita pakai steady state. Nah, yang dilakukan di buku itu sebenarnya disebut dengan metode enumerasi. Metode enumerasi ini artinya adalah metode kita mencoba ruang solusi. Mencoba ruang solusi yang mungkin. Oke. Jadi kita akan cobain dari mulai 1, S-nya itu 1. Kita akan cari row-nya berapa. Lalu S-nya sama dengan 2, kita akan cari row-nya berapa. S-nya 3, kita akan cari row-nya berapa.
Oke, kalau S-nya 1, tadi lambdanya kan 2 ya, per 1 ya, setengah. Ini kan berarti ini tidak visible ya, TF, tidak visible. Kalau P-nya 2, berarti kan 2 per 2 kali setengah. Ini mungkin, ini juga tidak visible. Kalau 3, row-nya S4, ini juga S4 dia 2, 3 ya, 3 kali setengah. Berarti ini 4/3. 2, ini 2, 4/3. Kalau 4, row-nya 2 per 2, 1. Ini TF ya, S4, S5. Row sama dengan 2 per, ini 4/5, S6. Row sama dengan 2 per, ini 4, nanti bingungin. Oke, 2 dikali 6 kali setengah 3. Berarti bisa 5, bisa 6 ke atas, 5 ke atas, dia akan memberikan solusi yang mungkin. Ini saya hapus. Oke, kalau gitu kita akan dapat S5 itu row-nya 4/5. Kalau S6 row-nya 2/3. Lah Bu, kenapa sih harus pakai metode enumerasi? Bisa nggak sih saya pakai metode yang lain yang menunjukkan itu bisa aja? Jadi Anda tahu harus row-nya kurang dari 1 kan? Anda ambil row sama dengan 1, row itu kan Anda tahu bahwa dia itu lambda per S kali mu gitu ya. Terus Anda tahu 1 sama dengan lambdanya itu 2 per S kali mu-nya itu setengah itu. Maka S sama dengan 4. Itu paling, kalau misalnya dia row sama dengan 1. Row sama dengan 1. Jadi kalau kita mau row sama kurang dari 1, berarti dia kan minimal 4. Gitu. Oke. Setelah ini kita kan bisa cari cost dengan mengkalkulasi WS dan WQ. Itu weighting, karena kita cari weightingnya berapa dan WQ-nya berapa, waktu servisnya berapa, waktu tunggunya berapa gitu. Oke, penjelasan lebih lanjut mengenai slide ini akan saya coba buatkan di screen recording terpisah ya, supaya lebih mudah di dalam menjelaskan semuanya. Tapi saya harap di sini Anda tahu bahwa kalau misalnya begini, Anda bisa pakai metode enumerasi untuk mencari steady state. Anda akan dapatkan
paling minim itu S sama dengan 5, lalu berdasarkan row di S sama dengan 5 ini, Anda akan cari WS dan WG. Tentu saja dengan mencari, kalau udah steady state, kita akan dapat peluang C lebih besar sama dengan S ya. Dari sini kita akan bisa cari macam-macam dengan apa itu namanya, rumus yang sudah disediakan. Oke, mari kita latihan memahami soal. A supermarket is trying to decide how many cash registers to keep open. Ini sama kayak soal bank tadi. Suppose an average 18 customers arrive each hour and the average checkout for a customer is 4 minutes. Inter-arrival times and service times are exponential and the system may be modeled as ini. Berarti kita udah tahu. Kita tinggal cari lambdanya 18. Kemudian mu-nya 60 per 4 berarti 15 ya. Ini berarti sistemnya burnout lagi. Nggak tahu ding burnout atau enggak, karena kan kita cari S-nya berapa. Oke. Yang jelas S-nya tidak sama dengan 1. Kalau S-nya 1 dia pasti burnout. It costs $20 per hour to operate cash register and it costs 25 cents per minute the customer spends in the cash register area. How many registers should the store open? Oke, di sini berarti Anda sudah bisa membayangkan ya penyelesaiannya sama seperti tadi. Anda cari S untuk row-nya itu steady state. Lalu Anda bisa cari W, S, dan WG. Oke, kita akan bahas detailnya di diskusi. Oke, satu contoh lagi ya. An average of 50 customers per hour arrive at a small post office. Inter-arrival times are exponentially distributed. Kemudian each window can serve an average of 25 customer per hour. Service times are exponentially distributed. Berarti saya punya M. Oke, it costs $25 per hour to open a window and the post office value time of customer spends waiting on 15 per customer hour. Jadi ini kita akan hitung dalam hour semua. Kita tahu lambdanya adalah 50, kemudian mu-nya adalah 25 gitu. Oke. To minimize expected hourly cost, berarti expected hourly cost kita dapat tahu tadi sama seperti tadi dari waiting plus WQ gitu. How many postal windows should be open?
Ini sama seperti tadi ya, kita akan cari S-nya berapa gitu. S sama dengan berapa untuk ini. Sama ya, Anda akan tentukan S supaya row-nya steady state kurang dari 1. Lalu di sini Anda cari WS dan WG-nya. Oke, satu lagi, mungkin ada satu pemahaman soal lagi yang mungkin perlu dipelajari di slide terakhir. Langsung saja, a small bank is trying to determine how many tellers to employ. Sama aja sama seperti tadi ya. The total cost of employing a teller is 10 grand per day. Ini day. Serve an average 60 customer per day. Berarti ini mu-nya. 50 customers per day arrive at the bank. Berarti ini lambdanya. Both service time and inter-arrival times are exponential. If the delay cost per customer day, semuanya dalam day ya, is 10 grand, how many tellers should the bank hire? Ini sama aja, sama kayak tadi, cuman satuannya day. Silahkan Anda berlatih menggunakan exercise yang sudah saya berikan. Siapa tahu muncul di PR, atau kalau misalnya ada kesulitan Anda bisa bertanya dan kita bisa diskusi di kesempatan selanjutnya. Sampai di sini di video kedua. Bye bye.